Ibu Flora selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Sunandar selaku pengajar praktik. Perkenalkanlah, saya Muji Murtiani SPDSD dari SD Negeri 1 Adisara, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan mengadakan praktik kucing supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Yulianti SPDSD. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 1 Adisara. Saya akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu pra-observasi pada kucing supervisi akademik. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Muji. Maaf Bu Yuli, saya mengganggu waktu Ibu. Kita waktunya sebentar terkait kegiatan saya yang kemarin sudah sampaikan ke panjenengan, yaitu tentang praktek kucing supervisi akademik. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Supervisi akademik yang saya lakukan ini bertujuan untuk membantu Bu Yuli dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Yuli yang terkait dengan kompetensi mengajar tentunya. Nah, kita di sini nanti ngobrol-ngobrol santai saja nih Bu. Karena kegiatan pra-observasi ini saya hanya ingin mengetahui persiapan Bu Yuli untuk melaksanakan pembelajaran besok. Nah, di sini apa nih harapan dari Bu Yuli yang terkait dengan kegiatan pra-observasi ini? Yang saya harapkan nanti setelah kita berbincang-bincang masalah pembelajaran di kelas saya, kita bisa terbuka pikiran Bu Muji. Nanti Bu Muji bisa memberikan masukan, kekurangan, ataupun hal-hal yang sekiranya dapat saya lakukan untuk mendukung pembelajaran saya dengan optimal dari yang nanti Bu Muji laksanakan di kelas saya. Baik Bu Yuli, nanti kita sharing-sharing kita ini semoga nanti bisa membantu Bu Yuli untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik. Tentunya kegiatan observasi nanti tidak menjadi beban nih buat Bu Yuli. Oh, tentu saja tidak Bu Muji, malah saya senang sekali. Jadi nanti Bu Muji bisa memberikan masukan tentang kekurangan saya. Untuk kegiatan besok nih Bu Yuli, akan melakukan pembelajaran apa Bu Yuli? Untuk pembelajaran besok yang akan saya lakukan yaitu kebetulan sesuai dengan jadwal, yaitu mata pelajaran IPAS dengan materi letak geografis Indonesia. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang telah Bu Yuli susun itu seperti apa? Tujuan pembelajaran ini adalah sesuai yang ada di modul ajar murid, yaitu murid dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta dan mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Untuk kegiatan pembelajaran besok, tentu saja sudah melakukan beberapa persiapan. Nah, apa saja persiapan yang sudah Bu Yuli lakukan? Yang pertama tentu saja saya mempersiapkan MA-nya dulu Bu. MA itu akan memuat materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga membuat LKPD-nya. Kemudian untuk soal evaluasinya juga saya sediakan. Kemudian terus yang tidak kalah penting itu adalah media yang dipakai. Jadi medianya itu berbeda daripada pembelajaran yang biasa. Luar biasa sekali. Sudah lengkap nih Bu Yuli. Sudah mempersiapkan kaitannya untuk pembelajaran besok. Nah, apakah dalam penyampaian pembelajaran ini Bu Yuli mengalami kesulitan untuk menyampaikan atau kesulitan nantinya yang dialami oleh peserta didik atau murid kaitannya dalam menangkap materi pembelajaran? Karena kemampuan murid itu kan juga berbeda-beda ya.
Nah, mungkin Bu Yuli bisa sedikit menceritakan tentang karakteristik murid di kelas. Keadaan muridnya Bu Yuli nanti di kelas. Monggo Bu. Ya, tentu saja. Apalagi ini pembelajaran IPAS ya Bu Muji. Pelajaran IPAS ini untuk materi peta kan hampir semua anak, sebagian besar anak itu kurang menyukai pelajaran. Dari jumlah siswanya, kelas saya itu bervariasi kemampuan membaca petanya. Saya memprediksi nanti dalam pelajaran materi peta nantinya pasti ada yang kesulitan. Apalagi ada di antara mereka yang kemampuan membaca petanya masih kurang. Jadi yang tadi sudah Bu Yuli sampaikan itu, Bu Yuli sudah memahami karakteristik murid Bu. Keadaan murid kelas dan Bu Yuli tentunya sudah memperhatikan kesiapan belajar murid sebelumnya ya Bu. Nah, di sini tentunya Bu Yuli sudah mempunyai strategi pembelajaran nih. Nanti untuk mengajar mungkin ada model pembelajaran atau mungkin ada alat peraga yang tadi sudah Bu Yuli sampaikan itu. Nantinya mau menggunakan alat peraga atau model yang bagaimana? Coba Bu Yuli mungkin bisa menceritakan secara singkat, monggo Bu Yuli. Ya, jadi untuk pembelajaran besok nih Bu Muji, untuk model pembelajarannya nanti saya menggunakan problem based learning. Ya, kemudian untuk metodenya itu nanti menggunakan demonstrasi, terus diskusi, tanya jawab, dan penugasan seperti itu Bu Muji. Kemudian untuk media yang saya gunakan itu kalau biasanya kan ceramah seperti itu ya, tapi untuk pembelajaran besok dan konkret yaitu peta seperti itu Bu Muji. Bagus sekali Bu Yuli, benar-benar sudah menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya di kelas. Kemudian Bu Yuli juga mungkin nanti mengelompokkan tadi ada metode diskusi, berarti mengelompokkan murid nanti dalam kegiatan belajarnya mungkin dengan disesuaikan dengan kemampuan. Dan Bu Yuli juga sudah melakukan persiapan mulai dari membuat modul ajar, media, kemudian alat peraga. Mungkin di situ nanti Bu Yuli sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Nah, nantinya murid-murid yang akan mungkin memiliki kemampuan kurang, kemudian kemampuan sedang ataupun kemampuan yang di atas rata-rata, maksudnya di atas rata-rata pintarnya begitu, sudah Bu Yuli fasilitasi. Begitu Bu Yuli? Insya Allah Bu Muji. Nah, sekarang Bu Yuli sudah ada pandangan atau mungkin sudah ada hal-hal yang bisa diceritakan lebih detail lagi untuk kegiatan besok, atau hal-hal apa saja nih yang masih kurang untuk dipersiapkan besok dalam mengajar? Hal-hal yang kurang besok itu ya dalam bayangan saya seperti itu. Nanti ketika pembelajaran saya yakin untuk materi ini saja ada anak yang kurang seperti itu. Jadi bagaimana nanti saya bisa mengolah anak satu kelas agar tertarik dengan pembelajaran ataupun yang saya sampaikan. Apakah untuk persiapan LKPD kemudian soal evaluasi sudah disiapkan Bu? Alhamdulillah sudah siap Bu. Terima kasih Bu Yuli. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi Bu. Untuk kegiatan besok observasi, mungkin Bu Yuli membutuhkan rekan atau guru lain yang mungkin akan membantu Bu Yuli? Tentu saja Bu Muji, karena memang ini kan untuk pembelajaran besok itu media yang saya gunakan itu tidak hanya gambar peta di kertas, tapi juga membutuhkan LCD proyektor seperti itu. Nah, saya kan membutuhkan teman yang lain untuk membantu saya agar memasangkannya di kelas saya itu tepat sasaran seperti itu Bu. Membantu untuk sarana prasarana gitu. Bu, seperti itu. Baik Bu, nanti Bu Yuli bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan lain supaya nanti pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Nah, tadi Bu Yuli sudah menceritakan tentang strategi.
Kemudian ada metode, ada model pembelajaran, dan persiapan-persiapan lainnya yang nantinya dipakai untuk Bu Yuli mengajar. Kemudian tentunya Bu Yuli ada harapan ya dari kegiatan supervisi akademik besok itu untuk mengembangkan kompetensi. Nah, ini kompetensi apa saja yang ingin Bu Yuli kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching saya ini mengembangkan kemampuan kompetensi pedagogik profesional Ibu. Jadi nanti ketika kemampuan tersebut baik otomatis saya bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik, dan ketika pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, tujuan pembelajaran pun akan bisa tercapai seperti itu, Bu. Dari kompetensi yang ingin Bu Yuli tingkatkan tadi, mungkin Bu Yuli ada strategi. Nah, strategi apa nih yang sudah Bu Yuli lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Strategi yang saya lakukan itu dengan berusaha dengan sebaik mungkin menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu SMA, LKPD, alat peraga, dan saya juga berusaha melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga nanti dapat terlaksana. Keren Bu Yuli, baik sekali. Insya Allah nanti saya dapat membantu Bu Yuli sharing-sharing terkait nanti masukan Bu Yuli ketika mengajar dalam kegiatan observasi. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Yuli laksanakan itu berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu. Sukses dan bisa menerapkan semua apa yang sudah Bu Yuli rencanakan. Amin. Nah, nanti setelah pelaksanaan pembelajaran kita juga nanti ngobrol-ngobrol dulu apa kira-kira yang sudah terlaksana atau mungkin nanti rencana pengembangan Bu Yuli untuk jangka panjangnya begitu Bu Yuli. Terima kasih untuk pelaksanaan. Insya Allah besok Bu. Siap Bu? Siap Bu, insya Allah. Terima kasih Bu Yuli. Semoga besok
saya Ibu Yulianti SPDSD selaku rekan guru saya yang mengajar di kelas 5. Di sini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Assalamualaikum Bu Yuli. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Bu Yuli? Maaf nih Bu Yuli, saya mengganggu waktu panjenengan. Begini Bu, saya ingin bertanya terkait pelaksanaan pembelajaran Bu Yuli yang kemarin. Apa yang Bu Yuli harapkan dari kegiatan pasca observasi ini Bu? Dari kegiatan ini saya berharap pengunjung memberikan saran, masukan, kritik ataupun sharing kepada saya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Baik Bu Yuli, bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu? Saya merasakan bangga karena sudah melakukan pembelajaran kemarin dan alhamdulillah anak-anak antusias untuk pembelajaran, yaitu dari segi strategi, model maupun media pembelajarannya Bu. Baik Bu Yuli, memang kemarin saya lihat Bu Yuli mengajar sudah sangat maksimal. Menurut saya pribadi ya Bu, sudah sip sekali Bu Yuli. Nah, di sini Bu, dari apa yang sudah direncanakan oleh Bu Yuli, rencana perbaikan dari Bu Yuli kemarin yang sudah disampaikan dalam tahap pra-observasi Ibu, apakah sudah dimunculkan semua atau sudah dilaksanakan semua dalam pembelajaran? Sudah Bu, saya menyiapkan semuanya dengan baik, mulai dari alat peraga, kemudian media pembelajaran dan PowerPoint-nya. Baiklah Bu, berarti di sini Bu Yuli sudah melakukan kegiatan sesuai tahapan-tahapan yang telah direncanakan oleh Bu Yuli. Ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya sudah, maksudnya untuk murid-murid Bu Yuli itu sudah mencapai tujuan pembelajaran apa belum Bu? Sudah sesuai Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kemarin. Saya sudah menyampaikan bahwa murid itu dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta dan mengidentifikasi letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Alhamdulillah kemarin anak-anak bisa tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Bagus sekali Bu Yuli. Bisa tidak Bu coba ceritakan kekurangan atau kelebihan dari pembelajaran yang telah Bu Yuli laksanakan kemarin? Saya sudah melaksanakan pembelajaran kontekstual kemarin. Kontekstual yang saya lakukan itu dengan metode penerapan konsep, kemudian saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sedangkan untuk hal-hal yang masih kurang, saya rasa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kedepannya saya lebih mempersiapkan lagi Bu untuk kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu, berarti untuk kekurangan yang Bu Yuli rasa itu pada pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, untuk mengatasi itu, langkah-langkah Bu Yuli apa dalam mengatasi kendala itu? Saya akan menggali lagi ilmu dari berbagai sumber, misalnya dari PMM, terus melalui pelatihan, webinar. Berarti solusinya, langkah-langkah yang Bu Yuli lakukan itu dengan mengikuti pelatihan nih. Apalagi sekarang ya Bu, PMM sudah gencar-gencarnya nih harus dilaksanakan. Lah, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, dan ketika ada kesempatan, kalau tidak ada sekarang ya kapan lagi. Sekali Bu Yuli sangat menginspirasi ya. Nah, untuk itu dari kegiatan yang sudah Bu Yuli misalnya daftar, misalnya ikut pelatihan atau webinar, kan Bu Yuli sudah mendaftar. Nah, Bu Yuli punya catatan-catatan kecil apa tidak untuk mengingat kegiatan itu sehingga bisa dilaksanakan? Punya buku catatan kecil apa tidak Bu Yuli? Ya Bu, karena faktor U, jadi saya harus
punya catatan. Bagus Bu Yuli. Semoga apa yang Bu Yuli peroleh nantinya dalam kegiatan pelatihan dapat bermanfaat, khususnya untuk kompetensi Bu Yuli. Amin. Di sini Bu, dari pembicaraan kita tadi sampai sekarang ini ya, ada tidak Bu yang ingin Bu Yuli sampaikan kembali? Maksudnya cukup Bu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktunya sudah diberi dan didampingi. Ya, sama-sama Bu Yuli. Saya juga mohon maaf setelah kita melakukan coaching supervisi akademik dari tahapan praobservasi, observasi, dan hari ini pasca observasi, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya, bagi diri Bu Yuli, dan tentunya bagi sekolah kita SD Negeri 1 Adisa. Ini sama-sama Bu Muji, saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan di kelas saya. Tidak apa-apa Bu, semoga kita bisa menjadi guru yang Bu dapat mengembangkan diri, kita juga bisa menjadi guru yang lebih baik lagi tentunya. Amin. Sekian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.